Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Rizaldi dan Muhammad Dhani Pramana Putra akan mempresentasikan mengenai material requirement planning. Apa itu MRP? MRP merupakan sistem yang dirancang untuk kepentingan perusahaan manufaktur termasuk perusahaan kecil. Alasannya adalah bahwa MRP merupakan pendekatan yang logis dan mudah dipahami untuk memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan penentuan jumlah bagian, komponen, dan material yang diperlukan untuk menghasilkan produk akhir. Permintaan dependen. Permintaan barang tergantung pada saat hubungan antar barang dapat ditentukan. Oleh karena itu, setelah manajemen menerima pesanan atau membuat ramalan untuk produk akhir, jumlah semua komponen dapat dihitung. Semua komponen adalah item dependent. Persyaratan model inventaris dependent. Penggunaan model persediaan dependent yang efektif mengharuskan manajer operasi mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama, jadwal produksi induk. Yang kedua, spesifikasi atau bill of material. Yang ketiga, ketersediaan inventaris. Yang keempat, pesanan pembelian terutang. Dan yang kelima adalah waktu tunggu. Jadwal produksi induk atau biasa yang disingkat dengan MPS menentukan apa yang harus dibuat dan kapan. Jadwal harus sesuai dengan rencana agregat. Rencana agregat menetapkan tingkat output keseluruhan dalam istilah yang luas. Rencana tersebut biasanya dikembangkan oleh tim perencanaan penjualan dan operasi. Mencakup berbagai masukan, termasuk data keuangan, permintaan pelanggan, kemampuan teknik, ketersediaan tenaga kerja, fluktuasi inventaris, kinerja pemasok, dan pertimbangan lainnya. Struktur MRP. Prosedur MRP sangatlah mudah, dan kita bisa mengilustrasikan yang kecil dengan tangan. Jadwal produksi utama, tagihan material, inventaris dan catatan pembelian, dan waktu tunggu untuk setiap item adalah bahan dari suatu bahan sistem perencanaan kebutuhan. Dinamika MRP. Masukan ke MRP sering berubah. Kekuatan sentral MRP adalah perencanaan ulang yang tepat waktu dan akurat. Banyak perusahaan menemukan bahwa mereka tidak ingin menanggapi penjadwalan kecil atau perubahan kuantitas bahkan jika mereka menyadarinya. Perubahan yang sering terjadi ini menghasilkan apa yang disebut kegugupan sistem dan dapat membuat kekacauan di departemen pembelian dan produksi jika diterapkan. Akibatnya, personel operasi manajemen mengurangi kegugupan tersebut dengan mengevaluasi kebutuhan dan dampak perubahan sebelum menyebarkan permintaan ke departemen lain. Batasan MRP. MRP tidak melakukan penjadwalan secara terperinci. MRP merupakan perangkat yang sempurna bagi perusahaan yang menitikberatkan pada produksi dan berulang-ulang. Teknik pengukuran lot. Yang pertama adalah lot for lot, yang mana teknik ini menentukan jumlah persediaan bahan baku untuk memenuhi satu periode tunggal. Yang selanjutnya ada economic order quantity. Teknik ini merupakan metode manajemen persediaan yang menentukan jumlah pemesanan atau pembelian yang harus dilakukan dan berapa banyak jumlah yang harus dipesan agar biaya total menjadi minimum. Dan yang terakhir ada period order quantity. Teknik pemesanan inventaris ini hanya dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini ada sedikit contoh tentang lot sizing dengan lot for lot. Speaker Kids ingin menghitung pemesanan dan biaya penyimpanan inventaris pada kriteria lot for lot. Dan pendekatan dengan lot for lot, pemesanan material hanya sesuai kebutuhan. Setelah memiliki biaya pemesanan, biaya penyimpanan setiap unit untuk jangka waktu tertentu, dan jadwal produksi, selanjutnya dapat menetapkan pesanan ke rencana persyaratan bersih kami. Lalu untuk solusi, Kids Speaker telah menentukan bahwa untuk komponen B, biaya penyiapan adalah $100 dan biaya penyimpanan adalah $1 per periode. Jadwal produksi sebagaimana tercermin dalam kebutuhan bersih untuk rakitan adalah sebagai berikut. Untuk lot sizing dengan teknik lot for lot ditunjukkan pada tabel di sebelah itu.
Biaya penyimpanan adalah 0 karena tidak pernah ada persediaan pada akhir periode. Persediaan pada periode pertama digunakan segera dan karena itu tidak memiliki biaya penyimpanan lagi. Tetapi 7 pengaturan terpisah, satu terkait dengan setiap pesanan, menghasilkan total biaya $700. Bagaimana itu dengan biaya penyimpanan? Yang diketahui tadi 0 dikali 1 sama dengan 0 dan biaya pemesanan 7 dikali $100 ketemu 700. Dan ketika persediaan dapat diandalkan dan pemesanan yang sering tidak mahal tetapi biaya penyimpanan barang usang itu tinggi, pemesanan lot for lot bisa sangat efisien. Lalu ada lot sizing dengan EOQ. Dengan biaya pemasangan $100 dan biaya penyimpanan per minggu sebesar $1, Speaker Kids ingin memeriksa biayanya untuk komponen B dengan ukuran lot berdasarkan kriteria EOQ. Pendekatan dengan menggunakan biaya dan jadwal produksi yang sama seperti contoh 4. Kami menentukan persyaratan bersih dan ukuran lot EOQ. Solusi: penggunaan 10 minggu sama dengan persyaratan bruto 270 unit. Oleh karena itu, penggunaan mingguan sama dengan 27 dan 52 minggu, penggunaan tahunan sama dengan 1404 unit. 52 minggu itu 1 tahun ya. Dari bab 12 model EOQ adalah Q sama dengan akar dari 2DS per H. Dengan D penggunaan harian 1404, S biaya penyiapan sebesar $100, lalu H biaya penyimpanan dalam 1 tahun per unit. Ini $1 kali 52 minggu sama dengan $52 dan diketahui hanya 73 setelah mengalami perhitungan itu. Lalu untuk periode perencanaan 10 minggu, biaya penyimpanan 375 unit kali $1 sama dengan 375 termasuk sisa 57 pada akhir minggu ke-10. Biaya pemesanan sama dengan 4 kali $100 ketemu 400 dan di total 375 ditambah $400 sama dengan $775. EOQ bisa menjadi teknik penentuan ukuran lot yang masuk akal ketika permintaan relatif konstan. Namun, perhatikan bahwa biaya penyimpanan aktual akan sangat bervariasi tergantung pada tingkat penggunaan aktual. Jika terjadi kehabisan stok, biaya ini juga perlu ditambahkan ke biaya EOQ. Aktual kami sebesar $775. Nah, kita masuk ke lot sizing dengan BOQ. Dengan biaya penyiapan $100 dan biaya penyimpanan per minggu sebesar $1, Speaker Kids ingin memeriksa biayanya untuk komponen B dengan ukuran lot berdasarkan POQ. Pendekatan dengan menggunakan biaya dan jadwal produksi yang sama seperti pada contoh kelima, yaitu contoh sebelumnya tadi, kami menentukan persyaratan bersih dan ukuran lot POQ. Solusi: penggunaan 10 minggu sama dengan persyaratan bruto 270 unit. Oleh karena itu, penggunaan mingguan rata-rata sama dengan 27. Dan dari contoh kelima, kita mengetahui EOQ-nya adalah 73 unit. Ya kan? Tadi kita ketahui bahwa EOQ-nya adalah 73 unit. Kami menetapkan interval POQ sama dengan EOQ dibagi dengan penggunaan mingguan rata-rata. Jadi 73 dibagi 27. Ketemunya adalah 2,7 atau 3 minggu. Karena itu, ukuran pesanan POQ akan bervariasi berdasarkan jumlah yang diperlukan di masing-masing minggu. Seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut dengan rilis pesanan terencana pertama di minggu ke-pertama. Oke, kita masuk ke penyiapan sama dengan 3 dikali $100 ketemu $300. Lalu biaya penyimpanannya 40 ditambah 70 ditambah 30 ditambah 55 unit dikali $1 ketemu $195. Solusi POQ menghasilkan biaya yang dihitung sebesar 300 ditambah 195 sama dengan $495. Karena POQ cenderung menghasilkan keseimbangan antara biaya penyimpanan dan pemesanan tanpa kelebihan persediaan, POQ biasanya berkinerja jauh lebih baik daripada EOQ.
Perhatikan bahwa meskipun dengan perhitungan ulang yang sering, biaya penyimpanan aktual dapat sangat bervariasi, bergantung pada fluktuasi permintaan. Kami berasumsi tidak ada stok habis. Dalam contoh ini dan contoh serupa, kami juga mengasumsikan tidak ada stok pengaman. Biaya tersebut perlu ditambahkan ke biaya sebenarnya. Begitu. Oke. Lalu kita masuk ke ekstensi MRP. Di sini ada 3. Apa aja tuh? Kepo needs. Oke. Di sini ada 3. Pertama ada MRP lob tertutup. Perencanaan kebutuhan material lob tertutup menyiratkan sistem MRP yang memberikan umpan balik untuk menjadwalan dari sistem kendali inventaris. Secara khusus, sistem MRP lob tertutup menyediakan informasi tentang rencana kapasitas, jadwal induk produksi, dan akhirnya rencana produksi. Lalu yang kedua. Perencanaan kapasitas. Sesuai dengan definisi MRP lob tertutup, umpan balik tentang beban kerja diperoleh dari setiap pusat kerja. Laporan beban menunjukkan kebutuhan sumber daya di pusat kerja untuk semua pekerjaan yang saat ini ditugaskan ke pusat kerja, semua pekerjaan yang direncanakan, dan pesanan yang diharapkan. Lalu yang terakhir, yang ketiga nih. Ada perencanaan kebutuhan material 2. Perencanaan kebutuhan material 2 adalah teknik yang sangat kuat. Setelah perusahaan memiliki MRP tempat, data kebutuhan dapat diperkaya oleh sumber daya selain hanya komponen. Kapan MRP digunakan dengan cara ini? Sumber daya biasanya diganti dengan persyaratan dan MRP menjadi MRP 2. Begitu. Di sini ada lagi apa nih? Perencanaan sumber daya distribusi atau DRP. Rencana pengisian stok bertahap untuk semua tingkat jaringan distribusi. Di sini biasanya kegiatannya dimulai dari tingkat retail, begitu. Untuk DRP ini. Lalu ada MRP dalam bidang pelayanan. Permintaan untuk banyak layanan atau item layanan diklasifikasikan sebagai permintaan dependen jika terkait langsung atau berasal dari permintaan untuk layanan lain. Layanan semacam itu seringkali membutuhkan pohon struktur produk, tagihan material dan tenaga kerja, dan penjadwalan variasi sistem MRP dapat memberikan kontribusi besar terhadap kinerja operasional dalam layanan tersebut. Begitu. Ada lagi. Banyak sekali nih, tapi nggak apa-apa. Kita belajar, oke? Ya, di sini ada ERP, perencanaan sumber daya perusahaan. Kemajuan dalam sistem MRP 2 yang mengikat pelanggan dan memasuk ke MRP 2 telah mengoperasikan sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Perencanaan sumber daya perusahaan adalah perangkat lunak yang memungkinkan perusahaan untuk 1. Mengotomatiskan dan mengintegrasikan banyak proses bisnis mereka. 2. Berbagi database umum dan praktik bisnis di seluruh perusahaan. Dan yang terakhir, 3. Memproduksi informasi secara real time. Skema yang menunjukkan beberapa hubungan ini untuk perusahaan manufaktur. Oke. Oke guys, terima kasih telah memperhatikan kita dari tadi. Di sini kita menyajikan sedikit materi tentang MRP yang cukup menggetarkan hati Anda. Apakah materi ini berguna? Tergantung Anda memanfaatkannya. Jadi berikan kami pertanyaan-pertanyaan yang membuat hati kami bergetar. Terima kasih telah memperhatikan kita dan semoga selalu sukses. Oke?